Horas, senang rasanya bisa melanjutkan proses berjalan bersama kita dalam rangkaian belajar bersama untuk persiapan sebagai calon pelayan. Kita telah membahas tentang konfesi HKBP di bagian yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Kita akan melanjutkan dari pasal yang ke-9, yaitu tentang majelis jemaat. Di konfesi 96 dengan jelas dikatakan bahwa majelis jemaat adalah persekutuan pelayan yang dipanggil untuk melayani jemaat sesuai dengan karunia dan tugas masing-masing. Jadi, majelis jemaat bukan sekedar pengurus gereja. Mereka adalah pelayan yang diangkat oleh Allah melalui gereja untuk menjalankan tugas Kristus sebagai nabi, imam, dan raja, walau ini secara eksplisit kepada pendeta. Tugas majelis meliputi 1. Memberitakan firman, melayani sakramen, menggembalakan jemaat, menjaga kemurnian ajaran, dan melakukan diakonia. Konfesi juga menekankan bahwa jabatan pelayanan harus dijalankan dengan kesetiaan, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Tidak boleh ada pelayan yang melayani tanpa pengutusan gereja. Pelayan bukan soal status, tapi soal pengabdian kepada Kristus dan jemaatnya. Jika kita bandingkan dengan konfesi 51, pasal 9 dikatakan bahwa pelayan gereja diberikan penekanan bahwa ada penolakan terhadap orang-orang yang tidak diangkat oleh gereja. Keduanya menegaskan bahwa pelayanan adalah panggilan, bukan hak pribadi. Tapi di konfesi 96 ada penekanan aspek persekutuan dan karunia, bukan hanya struktur dan penolakan terhadap penyimpangan. Mengapa pasal ini penting? Karena banyak pelayan awam belum memahami bahwa pelayanan bukanlah soal jabatan, tapi soal panggilan dan tanggung jawab rohani. Sebagai pelayan, kita harus tahu bahwa kita melayani bukan karena kita mampu, tapi karena kita dipanggil dan diperlengkapi oleh Allah. Kita tidak bekerja sendiri, tapi dalam persekutuan tubuh Kristus. Kita harus menjaga kemurnian ajaran, bukan hanya menjalankan program. Jadi, pasal ini mengajak kita untuk melayani dengan kesetiaan dan kerendahan hati. Kita bukan pemilik gereja, tapi pelayan Kristus. Kita tidak hanya menjalankan tugas, tapi menggembalakan umat dengan kasih dan kebenaran. Dan dari struktur pelayanan ini, kita akan melangkah ke pasal 10 tentang tata gereja. Kenapa ini penting? Karena pelayanan yang sehat membutuhkan ketertiban yang kudus, bukan kekacauan yang kreatif. Pasal 10 tentang tata gereja. Setelah kita membahas tentang majelis jemaat sebagai pelayan yang diutus dan bertanggung jawab, kita perlu melihat bagaimana kehidupan gereja diatur agar tetap tertib, adil, dan kudus. Itulah yang dibahas dalam pasal 10 tentang tata gereja. Di konfesi 96 menyatakan bahwa tata gereja adalah aturan dan ketentuan yang disusun berdasarkan firman Allah untuk mengatur kehidupan dan pelayanan gereja. Artinya begini, tata gereja bukan sekadar peraturan buatan manusia. Ia adalah saluran hikmat yang membantu jemaat hidup dalam kesatuan, ketertiban, dan kesaksian yang benar. Tata gereja menjaga agar pelayanan tidak kacau, agar keputusan tidak semena-mena, dan agar setiap anggota tahu peran dan tanggung jawabnya. Namun ada satu penegasan yang sangat penting. Tata gereja juga adalah alat penggembalaan, dan penggembalaan itu selalu bermata dua. Di satu sisi kasih yang membimbing dan menguatkan dan memulihkan, di sisi lain ada hukuman, teguran yang mendisiplinkan dan menjaga kekudusan jemaat. Artinya, pelayan dan majelis jemaat tidak hanya bertugas menyelenggarakan ibadah dan program, tapi juga menegakkan disiplin rohani. Ingat, juga menegakkan disiplin rohani. Ketika ada penyimpangan, tata gereja memberi ruang untuk menegur dengan kasih, bukan dengan kekuasaan. Ketika ada pelanggaran serius, tata gereja memberi dasar untuk menghukum dengan adil, bukan dengan dendam. Jika kita bandingkan dengan konfesi 51, di pasal 11 dibahas juga tentang tata gereja yang menekankan ketertiban dan perayaan hari-hari raya gerejawi. Keduanya menolak anggapan bahwa kesetiaan pada tata gereja bisa menyelamatkan. Namun di konfesi 96 lebih reflektif dan kontekstual. Di sini ditekankan bahwa tata gereja harus terus diperbaharui dan disesuaikan dengan firman dan kebutuhan pelayanan. Dan yang paling menonjol
Konfesi 96 menegaskan fungsi penggembalaan yang aktif dan bertanggung jawab, bukan hanya tentang administratif. Jadi kita bisa melihat mengapa pasal ini penting. Karena banyak pelayan dan jemaat masih melihat tata gereja sebagai beban administratif, bukan sebagai alat kesaksian dan pembinaan. Sebagai pelayan kita harus tahu bahwa ketertiban bukan penghalang pelayanan, tapi penopang kesaksian. Tata gereja bukan untuk mengatur orang, tapi untuk menjaga kesatuan dan keadilan. Kita harus menggembalakan jemaat dengan hikmat, kasih dan ketegasan, sebagaimana Kristus menggembalakan kita. Pasal ini mengajak kita untuk melayani dalam ketertiban yang kudus, bukan dalam kekacauan yang kreatif tapi tidak bertanggung jawab. Kita dipanggil untuk membangun gereja yang tertib, adil dan terbuka terhadap pembaruan yang setia kepada firman. Dan dari ketertiban gereja, kita akan melangkah ke pasal 11 tentang hari Minggu. Karena di tengah ritme hidup yang sibuk dan dunia yang terus bergerak, kita perlu ruang perhentian yang kudus. Tapi hari Minggu bukan sekedar hari libur, tapi hari perjumpaan dengan Tuhan. Kita masuk ke pasal 11. Konfesi 1996 menyatakan bahwa hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari pencurahan Roh Kudus, dan hari persekutuan umat percaya. Artinya, hari Minggu bukan pengulangan Sabat Yahudi dan bukan sekadar hari istirahat jasmani. Ia adalah hari baru, hari ketika Allah menyatakan kemenangan atas maut dan memulai kehidupan baru dalam roh. Maka hari Minggu adalah hari perhentian rohani, bukan sekadar bebas kerja. Konfesi ini menegaskan bahwa hari Minggu adalah hari ibadah dan persekutuan, bukan hari untuk mengejar urusan dunia. Gereja harus menguduskan hari Minggu dengan ibadah, pelayanan kasih, dan pembinaan rohani. Hari Minggu adalah tanda perjanjian baru, bukan sekadar pengganti Sabat. Jadi, jika kita bandingkan dengan Konfesi 51, di pasal 13 ditekankan bahwa hari Minggu bukan Sabat Yahudi, dan bahwa kita tidak boleh menguduskannya dengan cara perjanjian lama. Kedua konfesi ini 51 dan 96, keduanya menolak legalisme dan menekankan kebebasan Injil. Namun di konfesi 96 lebih ditekankan dimensi persekutuan dan pembinaan, bukan hanya penolakan terhadap tradisi lama. Yang sangat penting, konfesi 96 menyebut hari Minggu sebagai hari perhentian yang membuka ruang persekutuan. Artinya bukan hanya berhenti dari pekerjaan, tapi masuk ke dalam relasi yang hidup dengan Allah dan sesama. Ini bukan kegiatan yang pasif tapi aktif, bukan sekadar tidak bekerja, tapi sungguh-sungguh hadir dalam ibadah dan pelayanan. Mengapa pasal ini penting? Karena banyak orang Kristen hari ini kehilangan makna hari Minggu. Ada yang menjadikannya hari belanja, hari tidur, hari arisan, atau hari kerja tambahan, tanpa beribadah. Tapi sebagai pelayan kita harus tahu bahwa hari Minggu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Ibadah bukan kewajiban, tapi perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Kita harus membimbing jemaat untuk menghidupi hari Minggu sebagai pusat ritme rohani mereka. Pasal ini mengajak kita untuk menguduskan hari Minggu bukan dengan aturan, tapi dengan kerinduan akan Tuhan. Kita tidak hanya hadir di gereja, tapi hadir di hadiratnya. Kita hadir bersama tubuh Kristus dalam pujian, firman, dan perjamuan. Dan dari perhentian yang kudus ini, kita akan melangkah ke pasal 12 tentang perbuatan dan iman. Karena setelah kita beribadah, kita dipanggil untuk bekerja. Tapi bukan untuk membuktikan diri, melainkan sebagai buah dari iman yang hidup. Kita masuk di pasal 12, perbuatan dan iman. Di konfesi ini dengan jelas dikatakan, kepercayaan kepada Yesus Kristus harus menghasilkan pekerjaan baik. Seseorang adalah sesat kalau mengharapkan memperoleh kebenaran, kehidupan, ketenangan, dan berkat karena melakukan pekerjaan baik. Artinya begini, pekerjaan baik bukan jalan menuju keselamatan, tapi iman yang sejati pasti membuahkan perbuatan baik. Kita tidak bekerja untuk membuktikan diri, tapi karena kita sudah menerima kasih karunia. Kita bekerja sebagai korban syukur, bukan sebagai syarat keselamatan. Konfesi ini juga menegaskan bahwa manusia dipanggil untuk rajin bekerja, dan hasil pekerjaannya harus memperhatikan orang yang berkekurangan. Bahwa pekerjaan harus menjadi persembahan bagi Allah, bukan sekadar pencapaian pribadi. Bahwa pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah, seperti korupsi, judi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi harga, harus ditolak. Kalau kita bandingkan dengan konfesi 51,
di pasal 15 ditegaskan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi harus menyertai iman yang sejati. Keduanya menolak ajaran yang menyamakan keselamatan dengan usaha manusia. Tapi di Konfesi 96 lebih kontekstual dan sosial, menekankan bahwa pekerjaan adalah bagian dari kesaksian, bukan sekedar aktivitas ekonomi. Jadi mengapa pasal ini penting? Karena banyak orang Kristen masih hidup dalam kebingungan antara anugerah dan usaha. Ada yang merasa harus berbuat baik agar diselamatkan. Ada pula yang merasa cukup percaya tanpa perubahan hidup. Sebagai pelayan kita harus tahu bahwa kita tidak bekerja untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Kita harus menuntun jemaat kepada iman yang hidup, yang membuahkan pertobatan dan pelayanan. Kita harus mengajarkan bahwa pekerjaan adalah ladang kesaksian, bukan sekadar sumber penghasilan. Pasal ini mengajak kita untuk melayani dengan integritas dan kasih. Kita bukan hanya berbicara tentang iman, tapi menunjukkan buahnya dalam kehidupan nyata. Jadi, kita akan melanjutkannya ke pasal yang ke-13 tentang pemerintah. Jadi, dari Konfesi 1996 yang berbicara tentang pemerintah, kita akan melihat bahwa pasal ini bukan sekadar soal politik, tapi soal bagaimana gereja hidup di tengah dunia yang diatur oleh kekuasaan. Pasal ini menyentuh relasi antara gereja dan negara, antara iman dan kekuasaan, antara ketaatan dan keberanian bersuara. Di sini dinyatakan, pemerintah adalah alat Allah untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Tapi gereja tidak boleh tunduk secara mutlak kepada pemerintah, terutama jika bertentangan dengan kehendak Allah. Artinya, gereja tidak anti pemerintah, tapi gereja juga tidak boleh menyembah pemerintah. Kita dipanggil untuk mendoakan pemerintah agar mereka menjalankan tugasnya dengan adil, tapi kita juga dipanggil untuk memperdengarkan suara kenabian jika pemerintah menyimpang dari kebenaran. Konfesi ini menegaskan bahwa gereja dan negara memiliki bidang tugas yang berbeda dan tidak boleh saling mencampuri secara tidak sehat. Gereja harus mendoakan dan mendukung pemerintah yang adil, tapi juga berani bersaksi jika keadilan dilanggar. Orang percaya harus taat kepada pemerintah, kecuali jika pemerintahnya bertentangan dengan firman Allah. Jika kita bandingkan dengan Konfesi 51, di sana juga dinyatakan bahwa pemerintah berasal dari Allah dan bahwa gereja harus mendoakan pemerintah. Keduanya mengutip Roma 13 dan Kisah Rasul 5. Wajiblah orang menuntut Allah, menuruti Allah lebih daripada manusia. Namun Konfesi 96 lebih jelas dalam membedakan peran gereja dan negara, dan lebih tegas dalam menyatakan bahwa gereja harus bersuara terhadap ketidakadilan. Mengapa pasal ini penting? Karena banyak pelayan dan jemaat masih bingung, apakah kita harus diam demi ketertiban atau bersuara demi kebenaran. Sebagai pelayan, kita harus tahu bahwa kita bukan oposisi politik, tapi saksi kebenaran. Kita bukan alat negara, tapi hamba Kristus yang memanggil dunia kepada pertobatan. Kita harus mendoakan pemimpin, tapi juga berani menegur dengan kasih dan keberanian jika mereka menyimpang dari keadilan. Pasal ini mengajak kita untuk hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan warga kerajaan Allah yang setia. Kita tidak boleh diam terhadap ketidakadilan, tapi juga tidak boleh membenci pemerintah. Kita dipanggil untuk menjadi suara kasih dan kebenaran di tengah dunia yang kompleks. Dan dari relasi kita dengan pemerintah, kita akan melangkah ke pasal 14 tentang makanan. Karena iman bukan hanya soal struktur dan negara, tapi juga soal tubuh dan keseharian. Apakah kita makan dan bagaimana kita hidup adalah bagian dari kesaksian kita. Sekarang kita masuk ke pasal 14. Pasal 14 berbicara tentang makanan. Topik ini mungkin terdengar biasa, tapi sebenarnya menyentuh kebebasan Injil, disiplin tubuh, dan tanggung jawab etis dalam kehidupan orang percaya. Di sini dinyatakan, semua yang diciptakan Allah adalah baik, dan kita memantangkan setiap makanan yang diterima asal dengan hati yang penuh syukur dan terima kasih. Artinya begini, iman Kristen tidak mengikat orang percaya pada pantangan-pantangan lahiriah. Kita tidak menjadi kudus karena menghindari makanan tertentu. Kita menjadi kudus karena iman kepada Allah dan karena firman serta doa yang menyucikan pemberiannya. Namun kebebasan itu bukan tanpa arah. Konvensi ini menegaskan bahwa kita harus menjaga agar makanan tidak berlebihan, baik di rumah maupun di pesta. Kita harus memelihara tubuh jasmani dengan makanan yang sesuai untuk kesehatan.
kita harus melawan sikap yang dikuasai oleh makanan, minuman, termasuk rokok. Jika kita bandingkan dengan Konfesi 51, di Konfesi 51 juga menolak ajaran yang menjadikan makanan sebagai syarat rohani atau alat penyucian diri. Di kedua konfesi ini sama-sama menekankan bahwa imanlah yang menyucikan pemberian Allah, bukan hukum atau tradisi. Namun di Konfesi 96 ditambahkan dimensi praktis dan pastoral, menjaga kesehatan, menghindari makanan yang berlebihan, dan melawan kebiasaan yang merusak tubuh. Mengapa pasal ini penting? Karena banyak orang Kristen masih terjebak dalam dua ekstrem ini. Jadi satu sisi legalisme makanan, menganggap makanan tertentu haram secara rohani. Di sisi lain hedonisme konsumtif, hidup tanpa kendali, merusak tubuh dan lingkungan. Ada juga orang-orang yang makan bangga menyisakan makanannya karena alasan diet dan lain-lainnya. Sebagai pelayan kita harus tahu bahwa kita bebas dalam Kristus, tapi bebas untuk bersyukur dan bertanggung jawab. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bukan tempat pelampiasan nafsu. Kita harus membimbing jemaat untuk makan dan minum dengan hikmat, syukur dan kasih, bukan dengan ketakutan dan keserakahan. Jadi pasal ini mengajak kita untuk menghidupi kebebasan Injil dengan disiplin tubuh dan tanggung jawab sosial. Kita tidak hanya makan untuk diri sendiri, tapi untuk memuliakan Allah dan menjaga sesama. Dan dari tubuh yang dijaga dengan hikmat, kita akan melangkah ke pasal 15. Sekarang kita masuk ke pasal yang ke-15, peringatan orang meninggal. Ini adalah pasal yang sangat penting karena menyangkut pengharapan kekal, pemurnian iman, dan penolakan terhadap kekafiran yang masih meresap dalam budaya. Di dalam konfesi dinyatakan, kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Kira-kira demikian pemaknaannya. Kematian bukan akhir dari segalanya, tapi pintu menuju penggenapan janji Allah. Orang yang mati dalam Kristus berhenti dari kelelahannya dan masuk ke dalam persekutuan kekal. Maka peringatan orang yang meninggal bukanlah pemanggilan roh, tapi penguatan pengharapan. Jadi dalam konfesi ini ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Gereja menyelenggarakan peringatan bukan untuk berkomunikasi dengan arwah, tapi untuk meneguhkan iman dan pengharapan akan kebangkitan. Peringatan itu adalah momen syukur, bukan ritual pemujaan. Konfesi ini juga secara tegas menolak dan melawan pandangan bahwa orang hidup bisa menerima berkat dari orang mati. Menolak pandangan bahwa orang mati bisa berhubungan dengan orang hidup melalui doa-doa arwah. Menolak kebiasaan mendirikan tugu untuk memohon berkat dari leluhur. Menolak ajaran tentang roh leluhur, sumangot, hantu, atau kekuatan mistis dari orang yang telah meninggal. Dengan kata lain, gereja menolak semua bentuk kekafiran dan sinkritisme, termasuk animisme yang menyamakan peringatan dengan pemanggilan roh. Jadi mengapa pasal ini penting? Karena banyak orang Kristen masih terjebak dalam praktik budaya yang bertentangan dengan iman Injil. Sebagai pelayan, kita harus tahu bahwa kita memperingati orang yang meninggal dengan syukur dan pengharapan, bukan dengan ketakutan atau pemujaan. Kita tidak boleh mencampur ibadah Kristen dengan ritual leluhur yang berbau mistik. Kita harus membimbing jemaat untuk menghidupi kematian sebagai bagian dari pengharapan akan kebangkitan, bukan sebagai ancaman roh yang menakutkan. Pasal ini mengajak kita untuk menghidupi kematian dalam terang Kristus. Kita tidak memanggil roh, tapi mengingat kasih Allah yang telah dinyatakan dalam hidup orang yang telah meninggal. Kita tidak mencari berkat dari kubur, tapi menyambut berkat dari salib dan kebangkitan Kristus. Dan dari pengharapan akan kebangkitan, kita akan melangkah ke pasal 16 tentang kedatangan Tuhan. Karena iman Kristen bukan hanya tentang masa lalu dan sekarang, tapi juga tentang masa yang akan datang yang telah dijanjikan. Kita masuk ke pasal 16, kedatangan Tuhan. Jadi di pasal yang ke-16 ini kita akan melihat bahwa pasal ini bukan hanya sekadar doktrin eskatologis tentang akhir zaman, tapi pengharapan yang membentuk cara hidup kita sekarang. Di konfesi dinyatakan, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyatakan Yerusalem yang baru sebagai penampakan keagungan dan kemuliaan Allah. Saat itu, disitulah dunia ini akan berakhir. Artinya begini, kedatangan Kristus bukan peristiwa yang bisa dihitung atau diprediksi. Ia adalah misteri kasih karunia yang menuntut kita untuk berjaga-jaga dalam kesetiaan dan pengharapan. Kita tidak tahu kapan, tapi kita tahu kepada siapa kita akan menanti. Konfesi ini menegaskan bahwa
kedatangan Tuhan adalah penggenapan janji, bukan ancaman bagi orang percaya. Ketika kedatangan Tuhan itu terjadi, maka saat itu berlaku penghakiman dan kasih karunia. Bagi yang percaya, itulah saat sukacita yang kekal. Gereja dipanggil untuk hidup dalam kesiapsiagaan rohani, bukan dalam spekulasi atau ketakutan. Konfesi ini juga secara tegas menolak dan melawan kebiasaan menghitung atau menentukan hari kedatangan Tuhan. Menolak pandangan yang mengatakan bahwa dunia ini tidak akan berakhir. Menolak ajaran yang mengaburkan pengharapan akan kedatangan Kristus dengan ramalan-ramalan. Jika kita bandingkan dengan Konfesi 51, di sana juga ditegaskan bahwa Kristus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati, dan bahwa tidak ada waktu kemurahan setelah kematian. Keduanya menekankan urgensi kepentingnya hidup dalam kesiapan, bukan dalam penundaan atau spekulasi. Di Konfesi 96, kita mendapatkan penekanan bahwa kedatangan Tuhan adalah penampakan kemuliaan, bukan sekedar penghakiman. Jadi kita bisa melihat bahwa pasal ini penting karena banyak orang Kristen hidup seolah-olah dunia ini akan berlangsung selamanya. Sebagai pelayan kita harus tahu bahwa kita tidak dipanggil untuk menghitung waktu, tapi untuk menggunakan waktu dengan bijak. Kita tidak hidup dalam ketakutan, tapi dalam pengharapan yang aktif. Kita harus membimbing jemaat untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan kesetiaan, pelayanan, dan sukacita. Jadi, pasal ini mengajak kita untuk menjadikan pengharapan akan kedatangan Kristus sebagai kekuatan kehidupan sehari-hari. Kita tidak tahu kapan, tapi kita tahu bahwa Dia akan datang. Maka marilah kita hidup sebagai umat yang siap setia dan penuh pengharapan. Dan dari pengharapan eskatologis ini, kita akan masuk ke pasal terakhir, pasal 17. Di pasal 17 dibahas tentang malaikat. Jadi, pasal ini memang sedikit singkat, tapi sangat penting karena menyangkut pemurnian pemahaman rohani dan penolakan terhadap penyimpangan yang sering terjadi dalam praktik keagamaan dan budaya lokal. Konfesi menyatakan malaikat-malaikat adalah ciptaan Allah yang taat kepada Dia dan roh pelayan yang diutus untuk membantu para pewaris keselamatan. Artinya, malaikat bukan makhluk ilahi yang patut disembah. Mereka adalah roh pelayan yang diutus Allah untuk membantu orang percaya, bukan untuk menerima doa, bukan untuk memberi berkat, dan bukan untuk dijadikan objek ibadah. Jadi, konfesi ini dengan jelas mengatakan bahwa malaikat adalah ciptaan, bukan bagian dari keilahian. Mereka melayani Allah, bukan melayani manusia. Mereka hadir dalam sejarah keselamatan, menyampaikan kabar kelahiran Kristus, menjaga umat, dan melaksanakan penghakiman Allah. Konfesi ini juga secara implisit menolak dan melawan ajaran yang memuja malaikat atau menjadikan mereka sebagai objek ibadah. Menolak praktik yang meminta perlindungan langsung kepada malaikat, seolah mereka bisa bertindak di luar kehendak Allah. Menolak pandangan mistik yang menyamakan malaikat dengan roh-roh leluhur atau kekuatan gaib lainnya. Kalau kita bandingkan di Konfesi 51, ada juga di sana dinyatakan bahwa malaikat adalah roh pelayan yang diutus untuk membantu orang-orang yang akan mewarisi hidup kekal. Keduanya konsisten dalam menempatkan malaikat sebagai pelayan Allah, bukan sebagai sumber kuasa atau berkat. Tapi di Konfesi 96 lebih eksplisit dalam menolak sinkretisme dan pemahaman yang menyimpang, terutama dalam konteks budaya lokal. Jadi ini penting karena banyak orang Kristen masih terjebak dalam praktik yang meminta berkat atau perlindungan dari malaikat secara langsung, atau bahkan mencampurkan pemahaman malaikat dengan roh leluhur. Sebagai pelayan, kita harus tahu bahwa kita harus menyembah Allah, bukan malaikat. Kita bersyukur atas pelayanan malaikat, tapi tidak berdoa kepada mereka. Kita harus membimbing jemaat untuk memurnikan ibadah dan pengharapan agar tidak jatuh ke dalam kekafiran yang terselubung. Jadi pasal ini mengajak kita untuk menghormati pelayanan malaikat sebagai bagian dari karya Allah, tapi tetap berpusat pada Kristus. Kita tidak mencari malaikat, tapi menyambut kasih Allah yang bekerja melalui mereka. Kita tidak membangun ibadah di atas kekuatan gaib, tapi di atas firman dan salib Kristus. Dari pasal 17 ini telah kita selesaikan, dan itulah penutup dari seluruh Konfesi 96. Jadi ditegaskan bahwa segala sesuatu, baik ciptaan, pelayanan maupun pengharapan, harus tunduk kepada Allah dan berpusat pada Kristus. Gereja yang sehat adalah gereja yang memurnikan ibadah, menolak sinkretisme, dan hidup dalam terang Injil. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kita telah menyelesaikan bagian tentang pengakuan iman HKBP. Jadi kita yang sedang dipersiapkan menjadi pelayan,
Setelah kita berjalan bersama melalui 17 pasal di Konfesi 1996, kita tidak hanya belajar doktrin, kita sedang dibentuk. Bukan hanya untuk tahu, tapi untuk hidup. Bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk menjadi saksi. Konfesi ini bukan kumpulan teori. Ini adalah cerminan panggilan kita. Kita diajak untuk mengenal Allah dengan benar. Kita diajak untuk melayani jemaat dengan kasih dan keberanian. Kita diajak untuk menjaga kemurnian Injil di tengah dunia yang terus berubah. Sebagai calon pelayan, kita dipanggil bukan karena kita layak, tapi karena Allah berkenan. Kita tidak membawa terang dari diri sendiri, tapi kita memantulkan terang Kristus. Kita tidak berdiri di atas kekuatan pribadi, tapi di atas anugerah yang menopang. Maka tugas kita bukan sekedar menyampaikan isi pasal demi pasal, tapi tugas kita adalah menghidupi setiap pasal itu. Dalam cara hidup kita, cara kita berbicara, mendengar, menggembalakan, dan bersaksi. Jadi apa yang harus kita bawa dari seluruh konfesi ini? Yang pertama, keselamatan adalah anugerah, bukan prestasi. Yang kedua, gereja adalah tubuh Kristus, bukan milik golongan. Yang ketiga, pelayanan adalah pengabdian, bukan pengejaran jabatan. Yang keempat, kematian bukan akhir, dan kedatangan Kristus adalah harapan. Yang kelima, kita harus menolak kekafiran yang terselubung dan memurnikan ibadah kita. Yang keenam, kita harus hidup dalam kasih, kebenaran, dan kesetiaan. Dan di atas semuanya, bahwa kita adalah pelayan Kristus, bukan pengelola tradisi. Kita adalah gembala, bukan penguasa. Kita adalah saksi, bukan penonton. Jika kita gagal menjaga kemurnian ajaran, kita menyesatkan. Jika kita gagal hidup dalam kasih, kita mengeraskan. Jika kita gagal membimbing jemaat kepada Kristus, kita kehilangan arah. Tapi jika kita setia, maka setiap pelayanan kita, sekecil apapun itu, akan menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Maka marilah kita melayani dengan hati yang terbakar, berkobar-kobar oleh kasih Kristus, dengan pikiran yang dibentuk oleh firman, dengan tangan yang siap menolong, dan dengan hidup yang menjadi kesaksian. Konfesi ini telah kita pelajari, kini biarlah ia menjadi nafas pelayanan kita. Selamat melayani, Tuhan memanggil, Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan menyertai. Horas.